Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Syamsul. Masih dalam rangka mengutip dari dalil, akidah, dan amaliyah Nahdiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dalil membangun makam. Ya, ini judul dari subjudulnya adalah dalil membangun makam. Dalam sebuah hadis disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taroka inda ra'si Utsman bin Mad'un, bahwa Kanjeng Nabi meninggalkan sebuah batu di kepala Utsman bin Mad'un, ya, taroka sokhrotan wa qala, dan kemudian beliau bersabda, nu'allimu ala qabri akhi li adfina ilaihi man mata. Saya memberi tanda di atas kubur saudaraku karena aku kelak akan menguburkan bersamanya orang-orang yang telah mati. Kalau melihat isi hadisnya, ini yang dimaksud mungkin adalah batu nisan, ya. Jadi hukum kesunahan daripada memberikan batu nisan. Sebagaimana hadis berikutnya adalah dalil meletakkan batu nisan an Ja'far ibni Muhammadin an abihi, dari sahabat Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya Ja'far, yakni berarti Muhammad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasya ala qabri ibnihi Ibrahim wa wadu'a alaihi hasba, bahwa Kanjeng Nabi menyiram kuburan putranya yakni Ibrahim dan meletakkan batu di atasnya. Ini yang dimaksud adalah batu nisan. Dalam kajian fikih diterangkan bahwa disunahkan meletakkan batu nisan di lurus dengan kepala jenazah, berarti di sebelah utara kalau di Indonesia ini. Ada yang mengatakan disunahkan juga di bagian kaki, berarti batu nisan itu ada yang hanya satu di kepala atau juga ditambah di bagian kaki. Nah, dalam kitab fikih diterangkan batu nisan itu boleh berupa kayu, boleh juga berupa batu atau selain kayu dan batu. Makanya di Indonesia ini ada batu nisan yang buatan. Nah, buatan itu ada yang ya kayak patokan biasanya itu, kata orang Jawa. Ada yang sekarang sudah modern dibentuk kotak persegi dan di situ biasanya diberi tulisan. Nah, di situ apakah yang berbentuk kotak persegi itu termasuk mengkijing? Menurut hemat saya, kan diperbolehkan meletakkan batu nisan, baik itu berupa kayu atau batu atau selain batu dan kayu. Berarti yang terbuat dari keramik ataupun marmer sekalipun, selama itu masih merupakan tanda, bukan membangun kuburan, ya, artinya dia masih hanya di bagian kepala saja, tidak sampai kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka itu masih batas kategori tanda. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Kanjeng Nabi memberikan tanda kepada kuburan Utsman bin Mad'un. Nah, berarti itu masih belum tergolong sebagai membangun kuburan, apalagi bentuknya cuma mungkin 20 atau sampai 40 cm persegi, ya. 40 kali 40, artinya kalaupun itu batu sebesar itu kan juga tidak masalah, dan juga itu hanya diletakkan saja, diangkat juga bisa, digeser juga bisa, tidak tidak dibuat pondasi, apalagi tidak menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi batu nisan yang semacam itu menurut pemahaman saya itu masih kategori batu nisan, belum masuk kategori membangun kubur. Nah, sehingga menurut hemat saya itu masih diperbolehkan. Ya, hanya saja pesan kami adalah untuk para pengrajin batu nisan yang itu, satu, membuatnya jangan terlalu besar. Ya, apalagi sampai memanjang dari ujung kepala sampai ujung kaki, jangan, ya. Kemudian hindari
diberi tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena memang memberi nama dalam batu nisan itu sebenarnya hukumnya makruh. Namun jika ditambah tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu menjadi masalah. Kenapa? Takutnya nanti ketika ada orang takziah atau ada orang yang ziarah kubur atau orang yang sedang melakukan pemakaman di sampingnya kemudian sampai menduduki batu nisan itu, sementara dalam batu nisan itu terdapat tulisan nama Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu juga termasuk ayat Al-Qur'an. Jadi dihindari. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila mana ada kesalahan atau ada yang perlu dikoreksi, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.